saya ingin sedikit bercerita. Jadi pada zaman dahulu, tepatnya saya kurang tahu, tapi pastinya sebelum teknologi secanggih sekarang, ada sekelompok manusia yang kagum dengan salah satu ciptaan Allah, yaitu otak. Jadi sekelompok manusia ini ingin tahu bagaimana sih cara otak menangkap sebuah informasi, lalu menyimpannya, lalu dikelola oleh otak, dan bagaimana sih cara bekerja otak. Dan akhirnya sekelompok manusia ini melakukan penelitian dengan sampel di 3 negara. Dan pada saat itu negara Jerman dikenal dengan ahli teknologinya dalam bidang IT. Maka satu otak orang Jerman itu dihargai dengan senilai $1.000. Besar nggak teman-teman? Besar ya. Yang kedua adalah otak orang Jepang. Pada saat itu orang Jepang dikenal dengan kecerdasannya, kreativitasnya. Maka otak orang Jepang itu dihargai dengan senilai $10.000. Besar juga. Dan yang ketiga adalah otak ini dihargai dengan senilai $100 juta. Yang pertama $1.000, yang kedua $10.000, yang ketiga $100 juta. Lebih besar gitu. Teman-teman tahu nggak otak negara mana nih yang harganya wow banget? Tahu nggak? Otak orang Indonesia. Kenapa, Peri? Alasannya karena otak orang Indonesia tuh jarang dipakai untuk berpikir keras. Contoh nih, susu murni dengan susu oplosan lebih mahal mana? Susu murni dengan susu oplosan lebih mahal mana? Susu murni. Sama otak pun begitu. Ketika otak orang Indonesia jarang dipakai, masih alami, siklus cara berpikirnya masih alami, maka otak orang Indonesia itu lebih mahal daripada otak orang Jerman dan orang Jepang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah fakta di dalam otak kita ada 1 miliar sel. Satu sel itu bisa membuat jaringan 20.000 per detik. Terus apa yang membedakan kita dengan Albert Einstein, dengan B.J. Habibie, dengan Pak Gus Dur gitu? Padahal sama-sama otak kita dalam 1 detik sel kita bisa membuat 20.000 jaringan. Yang membedakannya apa? Masukkan ke dalam otak kita. Apa coba? Kalau mereka orang-orang besar itu masukannya apa? Motivasi, buku ya. Kalau kita apa? Gosip, berita yang apa? Pelecehan, LGBT, apalagi itu yang dimasukkan ke dalam otak kita, sehingga paradigma cara berpikir kita, mindset kita ya tidak seperti mereka orang-orang besar. Nah, itu pembukaannya. Sekarang kita masuk ke materinya. Jadi pada subuh kali ini saya ingin menyampaikan otak bagian hipotalamus. Dalam otak ini tersimpan nafsu. Mungkin ini pernah saya singgung waktu diskusi 1 bulan ke belakang. Jadi di dalam otak bagian hipotalamus ini tersimpan nafsu makan, tidur, haus, dan seksual. Dan ada yang lainnya adalah tanggung jawab, terus tekanan darah, dan suhu badan. Itu tersimpan di hipotalamus. Jadi contoh fakta ya. Ikhwan dan akhwat itu santri lebih banyak mana? Akhwat kan? 2 kali lipat akhwat itu lebih banyak daripada ikhwan. Tapi dalam 1 bulan beras itu bisa banyak ikhwan bisa menghabiskan banyak beras daripada akhwat. Kenapa? Karena hipotalamus ini hipotalamus perempuan dan laki-laki itu beda. Laki-laki 2,5 lebih besar daripada perempuan. Jadi kalau akhwat lihat ikhwan yang one pack, yang buncit, itu jangan heran, karena secara tidak langsung ikhwan ini sudah menunjukkan kejantanannya. Karena membuktikan bahwa nafsu makannya besar, buncit. Saya di sini ceritanya, sebelum masuk sini itu susah buat masuk kiloan 55, susah banget, mentok-mentok 53, 54, turun lagi 2 minggu sebelum masuk Makdis tuh 49 kilo BB saya tuh. Nah, setelah 8 bulan di Makdis naik jadi 63, sampai sekarang itu mentok alhamdulillah 64, gak naik-naik alhamdulillah, jangan sampai gitu ya, bahaya, susah nurunnya kalau di sini. Terus fakta yang kedua adalah tidur. Contoh tadi aja Kiam, ini makmum akhwat sudah nungguin ikhwannya belum pada bangun. Itu menunjukkan apa? Bahwa hipotalamus laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Jadi jam tidurnya pun butuh lebih banyak. Tapi bukan jadikan alasan ketika misalkan akhwat mempunyai suami yang kublu, karena suami saya hipotalamusnya lebih besar daripada saya. Jangan jadikan alasan ya waktunya azan ya bangunin buat sholat gitu. Kalau bisa mah bahkan sebelum azan banguninnya. Jangan jadikan alasan bahwa hipotalamus laki-laki itu lebih besar pada perempuan. Terus contohnya rumah tangga. Kebanyakan kan istri kan suami. Tapi ada juga yang suaminya rajin sholat. Kayak misalkan Pak B.J. Habibie itu kan 1 harinya bisa tidur 3 jam. Sedangkan Albert Einstein itu tidur sehari minimal 10 jam. Beda. Hipotalamus itu bisa mempengaruhi jam tidur. Padahal sama capeknya. Lelaki itu capek di luar rumah untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Istri pun sama capek di dalam rumah mengurus anak dan rumah. Jadi sama-sama capek, tapi bangunnya lebih dulu perempuan, karena hipotalamus perempuan itu lebih kecil pada lelaki. Terus fakta berikutnya adalah keamanan. Kemarin tete-tete yang di depan diskusi itu menyampaikan lebih baik nikah dulu setelah lulus dari Makdis baru bisa sambil kuliah gitu kan. Terus ada juga yang kultum ketika pulang kampung setelah liburan dari Makdis takut
kalau sendirian gitu pertama kali, dan sampai ada bapak-bapak yang nemenin, jadi tenang gitu kan, ada yang kultum itu menunjukkan apa, perempuan itu butuh sandaran, butuh perlindungan. Jadi sebodoh-bodohnya lelaki adalah suami yang melakukan kekerasan pada istrinya, padahal istrinya itu membutuhkan perlindungan dari suaminya, sedangkan suaminya melakukan kekerasan pada istrinya, sehingga istrinya ini mencari kedamaian, ketenangan, perlindungan di luar rumah. Nah, disitulah awal dari perselingkuhan. Dan pada saat itu tepat ada lelaki yang membuat si istri ini nyaman, ya, tenang, damai, tentram. Dan ujung-ujungnya apa? Perceraian. Jadi faktor perceraian itu adalah salah duanya KDRT dan tidak ada kenyamanan di dalam rumah. Terus apa lagi? Jadi secara tidak langsung ketika laki-laki itu jalan dengan perempuan, entah itu ibunya, adiknya, kakaknya, atau keponakan perempuannya, secara tidak langsung hipotalamusnya aktif. Ini aku bawa adik saya nih, bawa adik perempuan, saya harus ngejagain mereka. Itu bahkan kalau perempuan itu ketika didampingi oleh laki-laki merasa aman, nyaman, karena merasa ada yang menemani. Itu adalah fitrah, ya. Tapi beda lagi ketika LGBT gay ini kan lelaki, ya. Bagaimana Allah menghinakan gay ini? Hipotalamus itu kan asalnya sama, ya. Semua orang tuh sama. Lelaki itu ya sama hipotalamus segitu. Ketika laki-laki menjadi gay, itu hipotalamusnya mengkerut, mengecil, sehingga kalau teman-teman lihat orang-orang yang gay itu rata-rata kan kurus. Kalau nggak kurus six pack gitu, ya. Bener nggak? Karena apa? Nafsu makannya berkurang karena hipotalamusnya mengecil, mengkerut. Jadi jam tidur mereka tidur sedikit juga nggak jadi masalah. Makan sedikit, minum sedikit nggak jadi masalah karena Allah telah hinakan otak mereka. Dan mereka itu butuh pelindungan kalau gitu. Jadi lebih lebay daripada perempuan. Kalau perempuan kan lebay, ya wajar gitu, fitrahnya kan manja-manja gitu kan. Enak gitu kalau perempuan lihat yang manja kan. Kalau ini laki-laki manja kan pengen nanjong gitu. Bener nggak, Sub? Nah, terus berikutnya adalah ini, saya pengen ngebahas ini lebih sedikit terbuka, ya, biar mudah dipahami, yaitu seksual. Jadi ketika umur kita balik, katakanlah umur kita balik umur 15, laki-laki balik itu ada yang dinamakan hormon testosteron yang membuat laki-laki itu suaranya membesar, tumbuh jakun, terus tumbuh kumis dan tumbuh bulu-bulu di yang lainnya. Nah, terus hormon testosteron ini itu bisa menyerap makanan menjadi sperma, sedangkan kantung sperma ini penuh sehari 3 kali. Jadi secara alamiah gitu, pemuda laki ini, khususnya laki-laki, ya, para ikhwan, kalau kita tidak disibukkan dengan hal yang positif, maka kita akan disibukkan dengan hal negatif. Imam Malik itu ketika anaknya mimpi basah, maka besoknya langsung dinikahkan karena takut terjerumus pada hal yang negatif. Dan perempuan juga sama, ketika balik ada yang dinamakan hormon estrogen. Nah, hormon ini yang membuat buah dada perempuan membesar dan pinggulnya melebar karena hormon ini. Dalam umur 15 tahun juga, ya, makanya umur 15 tahun sampai 30 tahun tuh gairah seksualnya lagi tinggi-tingginya nih. Makanya kalau nikah muda di umur segitu, ya, itu jangan aneh. Kalau misalkan akhwat nih, ya, nanti mempunyai suami minta jatah sehari 3 kali, jangan aneh, bener, ini mas serius karena ini gairah seksnya sedang lagi tinggi-tingginya. Jadi yang harus dipenuhi dari laki-laki nih, buat para perempuan yang harus dipenuhi dari laki-laki itu 2, perutnya dan di bawah perutnya, kelaminnya. Jadi yang harus dipenuhi itu dari laki-laki itu 2, perutnya, makanannya atau kemaluannya, biologisnya. Dan yang harus dijaga dari laki-laki itu ada 3, pandangan, mata, hidung, dan telinga. Maksudnya apa? Ketika akhwat sudah berumah tangga nih, sebisa mungkin maksimalkan ketika suami pulang itu jangan melihat matanya, jangan memandang apa yang kotor gitu. Sebisa mungkin rumah udah bersih, terus udah mandi, kan enak dipandang gitu, ya. Terus hidungnya, ketika suami pulang rumah tuh sebisa mungkin harum, terus istrinya pakai parfum kan, masya Allah, ya, idaman banget. Terus telinganya, ketika suami pulang itu berilah kata-kata yang memotivasi, membuat suami itu nyaman. Jadi masya Allah pisannya, jadi yang buru-buru nikah. Tapi tidak seindah itu sebenarnya pernikahan tuh. Ini hanya sekedar teori. Nah, jadi di umur 15 sampai 30 tuh gairah seksnya sedang tinggi-tingginya. Nah, dari umur 30 sampai selanjutnya dari umur 31 itu menurun gairah seksnya. Apalagi perempuan ketika sudah melahirkan nih, harus dimaklumi para laki-laki, maka gairah seksnya menurun ketika sudah mempunyai anak. Dan sering kita ketahui, dan yang harus dipenuhi dari perempuan ini buat laki-laki nih, uang, ya. Uang belanja bulanan, dapur kudu ngebul, terus nanti
dapur udah ngebul, uang make up, uang sekolah anak-anak, terus nanti uang listrik. Wah, masya Allah. Makanya ini para akhwat ketika suami pulang itu harus benar-benar dimanjakan ya. Kasihan sudah bekerja keras menjadi besi ini, luar kepanasan, ketirisan, kemon hujan, nggak panas tiris ya. Nah, ketika sering kita dengar bahwa perempuan itu bisa menopause ya, bisa menopause itu di umur 40 tahun. Apakah menopause ini bisa diperpanjang gitu menjadi 45 atau 50? Ya tergantung kita. Ketika misalkan perempuan mulai mens misalkan sampai umur 30 itu siklus mensnya tidak teratur, kalau nggak salah ya, kalau seingat saya gitu pelajaran IPA dulu waktu SMA, itu di perempuan tuh ada yang dinamakan sel ovum. Bener nggak? Ahwat, bener nggak ada sel ovum? Itu sel telur kalau nggak salah ya, sel ovum tuh, sel ovum. Jadi ketika perempuan menstruasi, ketika darah itu keluar, maka sel ovum itu ikut keluar. Kalau nggak salah ya, sel telur itu ikut keluar. Sehingga ketika menstruasi itu tidak teratur, maka menopause-nya juga bisa lebih cepat gitu. Karena menopause tuh biasanya kalau nggak salah itu terkait dengan sel telur. Jadi apakah orang yang sudah menopause, perempuan yang sudah menopause itu bisa melahirkan? Kalau disebut bisa, ya bisa kemungkinannya. Tapi kemungkinan itu kecil banget bisa. Nah jadi kenapa sih mens itu bisa tidak teratur? Perempuan yang lebih tahu. Apa? Pola tidur, pola makan, olahraga, pola kesehariannya tidak sehat gitu, tidak teratur. Makanya mensnya juga tidak teratur. Dan sama laki-laki juga ada. Kalau laki-laki itu bukan menopause namanya, tapi andropause. Dan ini lebih panjang. Kalau laki-laki itu andropause-nya mulai dari umur 50 tahunan. Kalau perempuan kan ditandai dengan, bisa dilihat dengan menstruasinya. Menstruasinya apakah lancar, apakah siklusnya tepat, jadwalnya tepat atau tidak. Kalau laki-laki kan tidak bisa dilihat, cuman bisa dilihat dalam aktivitas sehari-harinya itu ya. Jadi ketika kita sudah balik itu diri kita dituntut untuk melakukan aktivitas lagi bugar-bugarnya. Bahkan pemuda itu ditandai dengan dua, otak yang masih kuat dan fisik yang masih kuat. Jadi kalau kita tidak diiringi dengan aktivitas yang positif, maka setan akan menuntut kita untuk aktivitas yang negatif.